Salam saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Makanya hari ini saya memberikan judul khotbah saya, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin pernyataan ini adalah sangat paradoks. Kenapa saya katakan paradoks? Karena Yesus sendiri yang berkata firman Tuhan ini. Bahkan dalam kehidupan nyata di dunia hari-hari ini, banyak kita melihat kemiskinan identik dengan ketidakpunyaan, kesengsaraan, dan penderitaan. Bagaimana mungkin mereka yang miskin bisa berbahagia? Namun Tuhan Yesus menyatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Inilah paradoks hidup kekristenan. Pada dasarnya kebahagiaan adalah hak semua orang, dan memang semua orang menginginkan kebahagiaan. Namun fakta kehidupan menunjukkan tidak semua orang berbahagia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam teks yang aslinya, Matius pasal 5 ayat 3, kata ini lebih tepat diterjemahkan, orang yang miskin secara roh, atau miskin dalam roh. Nah, itu sebenarnya, yaitu miskin di dalam roh. Berarti bagaimana kita melihat? Mungkin kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu kala. Orang Yahudi memiliki beberapa pengertian tentang kata miskin. Yang pertama, tidak mempunyai apa-apa dalam hal materi. Tidak mempunyai pengaruh kuasa atau kedudukan, yaitu orang kecil dan yang tidak dianggap oleh lingkungan. 2, hina, hidup secara menggenaskan, dan penindasan dilakukan orang lain yang tertindas. 3, dalam pengertian rohani, yaitu orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tetapi meletakkan hidup dan imannya kepada Allah. Berarti kalau miskin secara rohani, maka mereka, seseorang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang miskin secara rohani, dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak membawa kesombongannya. Dia tidak berkata kepada Tuhan, saya kudus, saya suci, saya hebat, saya rohani, saya yang paling suci di dunia ini. Dia tidak membawa hal itu. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya membawa hidup saya rendah di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau miskin secara rohani, maka mereka adalah seseorang wajib bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang miskin secara rohani, dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kehebatannya, dia tidak mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan rohaninya kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan berapa tahun dia sudah ikut Tuhan, tetapi dia menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah salah satu orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, seseorang wajib mengosongkan hatinya di hadapan Tuhan. Seseorang yang miskin di hadapan Tuhan adalah dia harus mengosongkan hatinya. Berarti kalau dia mengosongkan hatinya, saudaraku dikasihi Tuhan, dia benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengisi hatinya. Biarlah Tuhan yang mengisi hatinya dengan kebahagiaan. Biarlah Tuhan yang mengisi hatinya dengan kesucian. Biarlah Tuhan yang mengisi hatinya dengan kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang mengisi hatinya dengan damai sejahtera. Biarlah juga Tuhan mengisi hatinya supaya dia mengasihi sesamanya. Dan kalau miskin secara rohani, maka mereka yang keempat adalah seseorang miskin di hadapan Tuhan. Kalau ia mendengar kabar baik, selalu memberi tempat yang terindah. Dia harus memberi tempat yang terindah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri tempat yang terindah untuk Tuhan. Mungkin hari-harimu hari ini engkau berkata, saya miskin secara rohani, tetapi tanpa engkau memberi tempat yang terindah kepada Tuhan, saya mau katakan,
Tuhan tidak akan berkenan. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerjakan keempat perkara ini, saya percaya kita orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.